Bukan sukses yang membawa bahagia, tapi bahagia yang membawa sukses. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Happiness Equation karya Neil Parisa. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas apa resep untuk bahagia. Setiap orang punya resepnya sendiri untuk bahagia, namun penulis punya perspektif yang menarik. Bagaimana bila seorang tidak ingin apapun, namun melakukan apa saja, maka orang tersebut bisa mendapatkan segalanya. Pada dasarnya, tidak ada yang lebih memuaskan daripada dicintai apa adanya, dan tidak ada yang lebih menyakitkan selain berpura-pura menjadi diri sendiri. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, pemahaman yang salah soal kebahagiaan. Sejak kecil, kita diajarkan kalau jalan menuju sukses itu seperti ini: bekerja keras, naik jabatan, baru bahagia. Atau belajar yang rajin, bekerja di tempat yang bagus, baru bahagia. Idenya jika kita melakukan semua hal dengan benar melalui standar masyarakat, maka di masa depan kita akan bahagia. Pola pikir ini justru keliru. Kondisi ini malah membuat kita masuk ke dalam siklus yang tiada akhirnya. Misalnya, ketika kita bekerja keras untuk mendapatkan promosi jabatan, lalu kita kembali bekerja keras untuk mendapatkan promosi jabatan berikutnya. Hal ini yang membuat kita berpikir, kenapa berhenti di posisi manajer ketika kamu bisa bekerja lebih keras lagi untuk jadi direktur? Setelah jadi direktur, kenapa berhenti di posisi ini ketika kamu bisa menjadi CEO? Siklus pengejaran tiada akhir ini tidak membuat kita bahagia. Bagaimana bila pemikirannya kita ubah? Mulai segala sesuatu dengan menjadi bahagia dulu, bekerja keras, lalu mencapai kesuksesan yang besar. Kebahagiaan tidak lagi menjadi tujuan akhir, tapi merupakan sesuatu yang harus dimiliki sejak awal. Riset dari Harvard Business Review menemukan, karyawan yang bahagia 31% lebih produktif dan 3 kali lebih kreatif daripada karyawan yang tidak bahagia. Mungkin selama ini pemikiran kita salah. Bukan sukses yang membawa kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang membawa kesuksesan. Bukan hanya bekerja di kantor, orang yang bahagia juga memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang di sekitarnya, keluarga, pasangan, dan sebagainya. Semua ini bisa terjadi apabila kita memulainya dengan bahagia. Menjadi bahagia memang mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Hal ini mungkin karena pemikiran kita soal kebahagiaan yang kurang tepat. Banyak orang mengartikan kebahagiaan dengan tidak adanya pikiran negatif. Ini tidak masuk akal. Pikiran negatif akan selalu ada. Tidak ada orang yang selalu optimis, pasti selalu ada pikiran negatif. Jika ratusan tahun yang lalu, tujuan utama kita setiap harinya adalah mencari makan dan membangun tempat tinggal. Namun, mayoritas orang dengan akses internet sudah hidup dengan jauh lebih nyaman. Mereka bisa mencukupi kebutuhan makan sehari-hari dan tempat tinggal yang lebih baik daripada nenek moyang kita di masa lalu. Hal ini yang membuat fokus kita pun berubah. Fokus kita tidak lagi mencari makan untuk bertahan hidup, tapi mencari kebahagiaan. Jika kita tidak bahagia, artinya ada yang salah di dalam diri kita. Padahal, setiap orang memiliki pikiran negatif dalam dirinya masing-masing. Dokter di Cina pada zaman dulu dibayar untuk menjaga pasien mereka untuk tetap sehat. Jika seorang pasien sakit, dokter tidak akan dibayar oleh orang tersebut sampai dia sembuh. Kenapa kita tidak menggunakan pola pikir seperti ini? Daripada fokus pada adanya pikiran negatif, kenapa kita tidak bahagia atas hidup yang kita miliki saat ini? Kedua, hidup kita sangat beruntung. Di dalam otak kita selalu ada perang yang tiada akhir. Perang ini antara kata lebih dan cukup. Kita selalu mencari sesuatu yang lebih banyak uang, status yang lebih tinggi, lebih banyak kekuasaan, dan sebagainya. Kita terlalu sibuk fokus pada hal yang tidak kita miliki, sehingga kita lupa semua hal yang sudah kita miliki hingga saat ini. Kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain yang jauh di atas, sehingga kadang kita lupa masih banyak orang yang hidupnya kurang dari kita.
Penulis berargumen, untuk bisa di posisi kamu saat ini, ibaratnya kamu sudah menang undian selama 1 miliar kali lipat, tapi tetap saja merasa tidak cukup. Undian pertama yang kita menangkan adalah kita lahir di planet bumi yang dapat mendukung kehidupan. Undian kedua yang kita menangkan adalah kita dilahirkan sebagai spesies yang mendominasi planet ini. Kita mungkin saja menjadi tikus lab yang dibiarkan secara khusus untuk menjadi bahan percobaan, atau menjadi sapi yang diperas susunya sepanjang hidupnya. Beruntung kita terlahir sebagai manusia. Undian ketiga yang kita menangkan adalah lahir di zaman ini. Di masa sekarang, boleh dibilang mayoritas masyarakat sudah hidup jauh lebih nyaman dibandingkan nenek moyang kita. Ratusan tahun lalu saat belum ditemukannya obat, kamu bisa meninggal karena infeksi luka kecil yang tidak bisa diobati. Undian keempat yang kita menangkan adalah kita dilahirkan dalam kondisi yang relatif cukup nyaman. Jika kamu bisa menikmati konten ini, artinya kamu sudah terhubung dengan internet dan mungkin saja hidup kamu jauh lebih baik daripada jutaan orang yang tinggal di bagian dunia yang lain. Ada sebuah pepatah dari Persia yang mengatakan, "Saya menangis karena saya tidak punya sepatu, hingga saya bertemu dengan seorang pria tanpa kaki." Ini merupakan pepatah dengan makna yang sangat dalam. Kita sedih atas kondisi yang kita miliki saat ini, hingga kita melihat orang yang hidupnya jauh lebih menderita. Ketiga, menjalani hidup yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin digaji besar? Tentu saja, mendapatkan gaji yang tinggi membuat kamu bahagia. Tapi jangan hanya melihat seseorang dari gajinya saja. Ada ukuran yang lebih objektif. Misalnya, lulusan Harvard menghasilkan rata-rata 1,6 miliar rupiah per tahun, dengan libur maksimal 2 minggu dan waktu kerja 85 jam seminggu selama setahun. Artinya, orang tersebut bekerja selama 4.250 jam selama setahun dan menghasilkan Rp392.000 per jam. Ada contoh lain dari seorang asisten manajer toko yang berpengalaman rata-rata 980 juta rupiah per tahun. Namun dia hanya bekerja selama 50 jam seminggu, setara dengan 2.500 jam selama setahun. Jika dihitung per jam, asisten manajer itu juga menghasilkan Rp392.000 per jam. Ini yang kadang luput kita perhatikan. Kadang kita hanya iri melihat orang lain digaji sangat besar, tapi yang kita tidak lihat berapa jam yang harus dikorbankan untuk mendapatkan gaji sebesar itu. Pertanyaan lain yang lebih dalam, apakah kamu bahagia dengan hidupmu sekarang? Menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan memang tidak mudah. Ada beribu alasan yang membuat kita tidak berani mengambil keputusan tersebut. Jika mau jujur, biasanya hal yang menahan kita itu bukan uang atau sumber daya lainnya, tapi sebenarnya diri kita sendiri. Kita membuat penghalang bagi diri kita sendiri dengan bilang kalau kita tidak bisa atau tidak mau. Penulis bercerita pengalamannya sendiri kalau dia percaya kalau dirinya tidak bisa berenang. Ternyata hal ini berasal dari pengalaman buruk masa kecil dengan air yang membuat otaknya menciptakan kepercayaan keliru kalau dia tidak bisa melakukannya. Ketika penulis bertemu istrinya, seorang wanita yang suka berenang, dia memutuskan kalau dia harus belajar berenang dan mengatasi penghalang batin yang dia buat sendiri. Penulis lalu berhenti mencari alasan dan mendaftarkan dirinya untuk kursus berenang. Saat tubuhnya masuk ke dalam air, pemikirannya seketika berubah dan keyakinan baru mulai terbentuk kalau dia bisa berenang. Momen itulah yang membuat dia sadar kalau sebenarnya dia ingin berenang. Jika kamu merasa hidupmu tidak bahagia, mungkin karena pemahamanmu soal kebahagiaan yang salah. Seperti pepatah kuno, seseorang menangis karena tidak punya sepatu hingga dia melihat orang lain yang tidak punya kaki. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.